Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita banggakan keluarga besar Masjid Suciati Saliman, wabil khusus keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Suciati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kajian buka puasa bersama di masjid ini. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Karena sebaik-baik kita di dalam melaksanakan ibadah, tentunya masih lebih baik lagi Nabi Ibrahim. Dibandingkan Nabi Ibrahim, ibadah kita kan belum ada apa-apanya. Nabi Ibrahim sudah dari semenjak beliau muda menjadi pejuangnya Allah. Nabi Ibrahim tidak ada satu hal pun yang lebih penting, lebih daripada Allah. Tidak ada satupun yang beliau pentingkan lebih daripada Allah. Allah yang paling penting. Ya istri, ya anak. Saya diingatkan kepada satu cerita. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk membawa putranya Nabi Ismail dan membawa istrinya yang namanya Siti Hajar, maka Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir, belum ada kehidupan. Satu ekor burung tidak terbang di atas kota Mekah ketika ditinggalkannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Akan tetapi perintah Allah, anak pertama beliau yang sangat beliau impi-impikan semenjak dahulu kala, Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang mendapatkan keturunan ketika sudah usia sepuh. Selain Nabi Zakaria alaihissalam, ada Nabi lain pula di usia sepuhnya baru dapat anak. Siapa Habib? Nabi Zakaria. Hanya Zakaria saja, tidak ada ijazah. Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan di usia tua.
Makanya siapapun di antara kita, mungkin kita ataupun keluarga kita ataupun orang yang kita kenal, ketika belum dapat anak sudah menikah lama, tetap lanjut di dalam berdoa dan berusaha. Contohkan nabi-nabinya Allah, orang yang mulia di sisi Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. Mereka mendapatkan keturunan ketika mereka sudah di usia yang sangat tua. Tetap berdoa, tetap berusaha. Akan tetapi perintah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ditinggalkan, tinggalkan. Seperti mana Allah Ta'ala perintahkan kita untuk meninggalkan minum, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk meninggalkan hal-hal yang menggugurkan pahala puasa. Nabi Ibrahim taat, semoga kita pun mentaati segala jenis perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada duanya ini kalau dibandingkan kita, jauh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, yaitu membangun Ka'bah. Apa yang diucapkan oleh beliau beserta putranya, sudah jelas-jelas mendapatkan bantuan Allah. Satu batu yang bisa naik dan turun, bahkan kaki beliau melekat, membekas di batu tersebut, yaitu maqam Ibrahim. Apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah kami telah. Apa yang beliau ucapkan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Setelah melaksanakan ibadah, di situ ada makna memohon agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Innaka, sesungguhnya engkau ialah as-sami', yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Jadi kalau misalkan kita puasa itu, jangan, saya sudah puasa loh. Ya Rabb, terimalah puasa kami. Ya Rabb, jadikanlah amal ibadah kami amal ibadah yang Kau terima. Bukan hanya sekedar meminta diterima, akan tetapi memohon ampun. Wa tub alaina, taubatilah kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkau ialah zat yang maha memberikan taubat, tempat kembali para hamba-hambanya. Ar-Rahim, yang maha kasih, yang luas kasih sayangnya. Maka itu kalau kita berpuasa selalu kita mohon, ya Rabb terimalah ya Allah. Ya Allah terimalah ya Allah. Ya Allah terimalah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Habib setelah melaksanakan ibadah kok malah bertaubat, itu gimana? Seperti ada seorang haji yang tanya sama saya pada satu waktu, Habib, saya itu kalau misalkan setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, saya kok enggak istighfar Habib? Saya tanya, terus jenengan ngapain Ji? Saya takbir, Allahu Akbar. Gimana menurut Habib? Saya bilang, ya monggo mawon nggih. Jangan mau tahlil, mau takbir, mau, cuman yang diajarkan Nabi ialah istighfar. Lah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Bukan kok malah takbir aja tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, apalagi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sopo to sing WA? Apalagi langsung ngecek HP iki mengkose. HP kita sudah terlalu banyak memakan waktu kita. Habib Nabi Muhammad SAW setelah selesai salat, apa yang beliau ucapkan? Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Makanya di banyak-banyak masjid setelah salat mereka langsung beristighfar bersama-sama. Kenapa Habib? Apakah Nabi Muhammad mengajarkan bersama-sama? Nabi Allah. Loh kok dibaca bersama-sama? Dikatakan oleh para alim ulama lit-ta'lim, untuk mengajarkan. Karena berapa banyak orang yang tidak tahu bar salat ki do ngopo. Orang awam, orang yang jarang dekat dengan ulama, jarang dekat dengan orang yang mengajarkan zikir, mereka bingung, itu dokumat kamit ki ngopo. Seperti itu yang saya rasakan ketika saya masih kecil. Ketika saya masih kecil, terus langsung bapak-bapak itu, cacilek-cilek itu ngopo. Mikirnya ngene-ngene tok, ngopo kowe? Mbuh. Karena tidak tahu yang dibaca apa. Habib, kalau untuk mengajarkan anak kami, untuk mengajarkan pasangan hidup kami, istri kami, untuk mengajarkan murid-murid kami, untuk mengajarkan siapa tahu ada jamaah itu loh yang tidak tahu zikiran. Gimana? Keraskan suara. Ikut serta. Lit-ta'lim, untuk mengajarkan. Nah, ini monggo kebijakannya masing-masing. Habib, istri anak saya alhamdulillah sudah jalan itu zikir selesai sholat. Ya udah dibaca masing-masing. Habib, jamaah sini jamaah pondok pesantren, bacanya sudah paham semasing-masing. Baca masing-masing. Habib, daerah kami yang datang ini wong-wong mbuh ra weruh iki, Habib. Wong mlebu masjid mesti hidayah minallah. Kalau misalkan tidak dapat hidayah, tidak masuk masjid, ajarkan kepada mereka. Setelah selesai sholat, ngapain? Oh, astaghfirullahaladzim. Oh, baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kembali ke Habib, kenapa kok baca istighfar? Bahkan seorang baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang menjadi suri tauladan untuk kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang mencintai Nabi pasti dia memiliki rasa ingin yang besar untuk selalu meneladani beliau. Jadi kalau ditanya cinta dan meneladani Rasulullah itu tidak bisa dipisah. Karena dikatakan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Ini Rabi'atul Adawiyah merupakan satu di antara wanita solihah yang namanya terukir dengan tinta emas di dalam sejarah Islam. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini mendapatkan fenomena orang ngaku-ngakunya cinta Allah, cuman perbuatannya, kelakuannya 180 derajat berbalik dibandingkan apa yang dia katakan. Ngakunya, oh kami cinta Allah, cuman perbuatannya berbalik daripada apa yang dia katakan. Contoh, Bu, ada seorang suami yang ngakunya I love you istriku, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Cuman kalau ngomong bentak-bentak, kamu nih 24 jam senyum kalau misalkan pas dapat kiriman duit dari anaknya atau dapat gaji tok. Kalau urusannya sama duit senyum, kalau enggak ada duit enggak pernah senyum. Atau sebaliknya, seorang istri yang kalau ditanya, kamu sayang enggak sih sama aku, Dek? Sayang, Mas. Kamu cinta enggak sama aku, Dek? Cinta, Mas. Ditanya sama suaminya tentunya. Kalau misalkan cuman ditanya sama calon suami itu, kamu cinta sama aku, kamu sayang enggak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung. Kalau tidak jadi suamiku, aku tidak akan letakkan cintaku yang berharga untuk orang yang tidak jelas. Maka saya selalu mengatakan letakkan cinta pada tempatnya. Karena cintamu wahai mbak-mbak sangat berharga. Tidak pantas engkau letakkan kepada orang yang itu bukan suamimu, bukan halal untukmu. Cintamu lebih mulia daripada berlian yang dijaga di lemari kaca. Lebih berharga dari emas yang dijaga di toko emas dengan banyaknya pagar. Cintamu itu lebih berharga daripada sekedar perhiasan-perhiasan ataupun tabungan ataupun nomor PIN satu ATM.
maka harus diletakkan, diberikan kepada orang yang siap untuk menjaganya dan nyawa siap untuk jadi taruhannya. Masya Allah. Habib, ada seorang istri tanya sama suami, kamu sayang enggak? Sayang. Cinta enggak? Cinta. Bendino cium tangan suaminya kalau lebaran tok. Mas, minal aidin wal faizin mas, mohon maaf lahir batin. Oh iya Dik. Selain lebaran, enggak pernah tahu baunya tangan suaminya kayak apa. Allahu Akbar, ngakunya cinta. Suaminya bilang, Dek buatin kopi, yang dibuatin teh. Dek pengen sayur lodeh, sayur asem. Dek sayur asem, sayur lodeh. Dek pengen tempe, tahu. Dek tahu, telur. Tidak pernah berusaha untuk memberikan apa yang diinginkan oleh sang suami. Kalau anak, Bu balon, langsung gercep balon. Bu pelembungan, langsung gercep pelembungan. Ini cintanya apa? Ini cintanya namanya cinta palsu ini. Seperti perkataan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah ketika ada fenomena orang-orang yang ngaku mereka cinta sama Allah, cuman keadaannya berbanding terbalik daripada apa yang mereka katakan. Taksil ilaha wa tudhiru hubbahu. Hada fil qiyasi kana ajibu. Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah. Lah kamu mengatakan kamu cinta sama Allah. Ini di dalam pemikiran yang aneh banget. Akunya cinta sama Allah. Oh, saya cinta sama Allah. Cuman berbanding terbalik perbuatan sama perkataannya. Ini aneh. Ngakunya A, cuman kelakuannya B. Lau kana hubbuka shadiqan. Kalau misalkan cintamu itu betul-betul nyata, sungguh-sungguh kamu di dalam mencintai Allah, la ata'tahu, maka kamu akan betul-betul taat kepada Allah. Nurut manut sama Allah. Kenapa Habib? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ini pedoman. Orang yang cinta itu pasti menuruti, mentaati yang dicintai. Kaidah sudah. Seperti anak sama orang tua. Ini wujud kasih sayang yang sangat murni. Biasanya anak minta apa orang tua nuruti. Kenapa? Sayang. Ayo kita kembangkan kepada pasangan suami istri yang ngakunya saling mencintai. Kalau kamu mencintai pasanganmu, kamu akan berusaha selalu menurutinya, mentaatinya selama itu baik. Beb, saya minta 10 perkara, 1 mesti tidak dikasih, yang 9 dituruti. Ya 9 itu udah baik banget. 1 itu mungkin dipikir bagaimana negatif dan positifnya. Pertimbangan pasangan kita penting ya. Makanya semua dari kata kita kalau misalkan minta pertimbangan jangan jauh-jauh. Pasangan hidup kita juga kita minta pertimbangan. Ini juga suami dan istri kalau misalkan ditanya sama suaminya baiknya yang mana, jangan jawabnya terserah. Manut. Dik, enaknya makan ayam goreng atau bebek goreng? Manut mas. Mikiro. Yang kamu inginkan apa? Izinkan suamimu untuk membahagiakanmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Begitu pula para suami, kalau misalkan ditanya sama istrinya, Mas aku bagusnya pakai baju coklat atau pakai yang rada abu nggih Mas nggih untuk lebaran besok. Jangan mikir, aja karepmu dek, apa-apa ya aku ya seneng kok. Enggak, kira-kira kasih jawaban. Beb, saya 50-50, kayak jawaban siji, lega hati nih. Nah, cuman kadang-kadang wong wedok niku yo aneh. Kalau abu kayaknya bagus deh. Cuman coklatnya juga bagus ya Mas. Ending-endingnya ora tuku loro-loro nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu pula ketaatan kita kepada Rasulullah. Karena didasari rasa cinta.
meneladani kita kepada Rasulullah karena didasari rasa cinta kepada baginda yang mulia Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu di antara pemuda zaman Rasulullah yang yudrab bihil matal, menjadi salah satu barometer contoh orang yang meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman nyuwun sewu nggih, kita kadang-kadang dengan teladan Rasulullah itu kita digempur oleh orang-orang yang tidak ingin umat Islam meneladani Nabi Muhammad. Contoh, minum dengan tangan kanan, sunnah. Beb, sereceh itu beb, kenapa Nabi Muhammad mencontohkan? Harus diketahui, Islam agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini ketika di padang Arafah, ketika Rasulullah melaksanakan haji, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian komplit 100%. Pondasi Islam dan tidak bisa diganggu gugat. Dilanjutkan Nabi oleh para alim ulama, para ulama. Habib nyun sewu Habib, Al-Quran dulu tidak pakai harokat. Kenapa ditambah-tambahi pakai harokat? Kita harus tahu titik-titik huruf ta, ba, nun, terus kho, jim dan lain sebagainya itu harokat, fathah, kasroh, dhamma, tanwin, tasdid itu ndak ada zamannya Rasulullah. Beb, katanya komplit, katanya sempurna. Kenapa pakai ditambah-tambahi? Harus kita ketahui, tambah-tambahan tanwin kasroh itu tidak merusak bacaan sedikit pun yang dibaca oleh Rasulullah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan Al-Quran yang ada harokatnya dan titik-titiknya, noktoh-noktohnya, itu tidak berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah di dalam membaca Al-Quran. Makanya kalau misalkan seperti ulama madhab fikih, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, ini tidak ada zaman Rasulullah. Cuman yang mereka lakukan itu selaras dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka dikatakan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti mereka memiliki fungsi seperti fungsinya nabi-nabi di Bani Israel, melanjutkan tongkat estafet nabi rasul nabi yang sebelumnya. Habib, terus itu ditambah-tambahin nuktoh coba kalau misalkan Al-Quran yang kita baca itu tidak ada nuktoh, tidak ada tanwinnya, tidak ada harokatnya, sengoromoco jenengan. Habib, saya tetap baca, coba tidak usah jauh-jauh. Di dalam ilmu Islam ada yang namanya kitab kuning atau kitab gundul. Tidak ada rambutnya. Namanya dikatakan gundul karena tidak ada harokatnya, bukan tidak ada rambutnya. Tidak ada harokatnya. Coba kita suruh baca, fathah kabeh mungkin. Beb, kenapa ditambah-tambah itu? Apakah tidak merubah-rubah Islam ini? Tidak Habib, tidak merubah sedikit pun Islam. Karena sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ulama umatku seperti nabi-nabinya Bani Israel. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ulama warathatul anbiya, para ulama-ulama itu penerus-penerusnya para nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Habib, berarti Islam ini agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, aku lengkapi alaikum untuk kalian nikmati, nikmatku komplit sudah. Wa raditu, wah ini kalau jenengan sudah mendengar kalimat wa raditu lakumul islam dina, aku sudah ridha
untuk kalian Islam sebagai agama pedoman kalian. Ini kalimat yang tidak pernah terucapkan di agama-agama yang lain. Makanya Islam itu sampai akhir zaman. Nabi Muhammad nabi yang terakhir dan sudah tidak memerlukan nabi lagi sampai akhir zaman untuk mencagai Islam. Kenapa? Karena sudah sempurna. Masya Allah, Masya Allah. Habib, yang namanya Islam mengajarkan kita untuk apa? Bahkan minum disunahkan Nabi dengan tangan kanan. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad menggunakan makan dengan tangan kirinya. Cuman hati-hati, musuh-musuh Islam berusaha, berupaya agar kita terkecoh, agar kita menyeleweng dari apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad. Contoh, coba jenengan lihat di iklan minuman-minuman itu. Coba lihat mereka minum pakai tangan apa coba? Banyak-banyak minumnya pakai tangan kiri. Dan seakan-akan menikmati minuman, ya banyak-banyaknya, ndak ada kok iklan kok duduk dulu baru minum, jarang. Mereka minum sambil berdiri gelek-gelek seakan-akan bahagia, lepas dahaga. Sedangkan itu berbenturan, bertentangan dengan yang disunahkan oleh Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, semoga kita tergolong umat yang selalu melaksanakan perintah-perintah mulia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat. Sahabat ini putra sahabat. Sahabat yang putra sahabat. Jadi kalau misalkan jenengan mendengar ketika ada ulama atau riwayat hadis menyebut kalimat sahabat radhiyallahu anhu, berarti bapaknya itu bukan orang muslim. Bapaknya bukan orang muslim. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bapaknya bukan muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berarti yang yang diridhai Allah hanya Umarnya saja. Khattabnya ini bukan muslim. Lah, ada sahabat yang kalau misalkan disebutkan namanya terus dengan kalimat radhiyallahu anhuma, berarti ya anaknya muslim, yang sahabat ini muslim, bapaknya juga muslim. Contoh Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyahnya muslimah, bapaknya muslimah. Nah, ini ada sahabat yang sering kalau misalkan disebut namanya, sering-seringnya dengan nama bapaknya juga ikut disebut. Kenapa Habib nama bapaknya juga disebut? Karena namanya satu itu banyak orangnya. Maksudnya di generasinya itu yang namanya sama banyak. Siapa? Satu, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, namanya Abdullah, putra daripada Sayyidina Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau disebutkan biasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada lagi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Ada lagi yang menjadi tema kita, Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Makanya kalau kita mendengar kalimat Abdullah bin Umar, maka di situ kalimatnya radhiyallahu anhuma. Jamaah yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Umar bin Khattab ini dari semenjak masih kecilnya beliau sudah kenal sama Rasulullah dan terkenal orang yang pintar dan cerdas. La'alla shawab, ketika Nabi Muhammad SAW bilang akan masuk kepada kalian satu di antara ahli surga. Ini yang penasaran satu di antaranya ialah Abdullah bin Umar bin Khattab ini. Yang akan masuk sebentar lagi ahli surga. Nabi bilang gitu. Ini Abdullah bin Umar penasaran. Sopo sing mlebu. Dikit. Bapak-bapak namanya ndak dikenal. Ndak sering kesebut. Orang biasa. Bukan
pembesar sahabat, bukan orang yang memang kalau dalam peperangan termasuk kesatria, pahlawan perang, biasa. Yang keberadaannya tidak terlalu diketahui oleh orang-orang biasa, wong biasa, normal, penduduk kota. Ini sampai jam berapa? Oh, tak pikir sampai 50, enggak ya? Oh, Masya Allah, 5 menit lagi selesai. Enggak ada tanya jawab? Enggak. Ngapunten, saya enggak tahu. Abdullah bin Umar bin Khattab, ini yang menyelidiki siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab ini. Abdullah bin Umar bin Khattab yang menyelidiki bapak-bapak yang masuk pulang-pulang diikuti ke rumahnya. Apa yang menjadikan orang ini mendapatkan kemuliaan? Orang ahli surga menurut Rasulullah. Biasa, bersedekah juga tidak terlalu banyak, ke masjid juga tidak di soft ke depan, di peperangan bukan juga yang megang bendera. Apa ini? Ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Sampai beliau menyampaikan kepada kita nanti, sampai kita dapat apa yang mulianya bapak-bapak ini. Setiap sebelum tidur melepaskan segala masalah di dalam hatinya kepada Allah. Kalau ada orang salah hari ini sama saya maafkan. Kalau saya punya salah kepada orang hari ini, besok bangun tidur saya langsung minta maaf. Dengan amal inilah orang ini mendapatkan nas ahli surga. Siapa di antara kita yang sudah seperti itu? Jangan-jangan kesalahan orang seminggu kita masih ingat-ingat. Kesalahan orang setahun, ambien wonge karo aku wong ini. Padahal satu di antara yang baik, segera melupakan kesalahan orang lain dan memaafkannya. Saya maafkan. Habib Abdullah bin Umar bin Khattab, apa yang beliau lakukan? Ini generasi muda di zaman Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk generasi-generasi setelah mereka yang selalu meneladani baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Ini sudah wafatnya Rasulullah, zaman-zaman setelah beliau, Abdullah bin Umar bin Khattab ini naik unta bersama murid-muridnya beserta keluarganya. Naik unta, maka ketemu satu sumur. Apa? Sumur. Maka Abdullah bin Umar ini memuteri sumur ini. Diubengi karo Abdullah bin Umar sumuri. Rampung mubeng, ini orang-orang pada bingung. Kenapa Abdullah bin Umar bin Khattab memutari sumur itu untuk apa? Halo. Kira-kira kenapa coba jawabannya? Jawabannya beliau hanya menjawab, aku pernah melihat Rasulullah melakukannya. Tidak ada alasan. Aku melihat Rasulullah pernah memutari sumur itu, ya aku puteri. Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Alasannya apa? Tidak ada alasannya. Aku pernah melihat Rasulullah melakukan, ya aku lakukan. Tidak berharap pahala keutamaan fadilahnya apa. Tidak berharap ancaman dari neraka bisa terhapus gara-gara itu. Rasulullah melakukan, selesai. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah mullah ala Yasin billah tawassalna millah wa bil hadi Rasulillah wa kulli lillah bi ahlil bad ya Allah salatullah
Salamullah ala Yasin. Sisipkan doa untuk teman-teman yang tertimpa gempa. Ilahi, ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin ummah bi ahlil bad ya Allah. Salatullah Al-Fatihah.